Yang begitu enak itu Pak. Dari mudanya poya-poya dia tuh nyopet, zina, apa baik yang jelek dia lakuin. Ujungnya dapat hidayah. Saya pengen begitu Ustaz, jangan, saya mau ngeri kagak bisa balik. Ngerinya begitu Pak. Itu nggak bisa buat itu natural, murni, itu hidayah dari Allah. Jadi orang yang dapat hidayah itu orang yang pernah membicarakan Islam. Makanya orang-orang Nasrani yang masuk Islam itu kebanyakan orang yang pernah mendengar Islam. Ya karena Islam itu betul-betul rahmatan lil alamin. Nah itu terbukti di majlisnya Gus Iqdam misalnya. Itu yang ngaji ada orang Buddha, ada orang Hindu, ada orang Kristen. Tetap aja ditampung itu. Sergap banget itu orang Buddha ngaji begini. Sampai bahasa mereka kan mudah-mudahan lama-lama login itu masuk Islam maksudnya. Tetap diumum karena bagian dakwah itu. Tapi prinsip lakum dinukum waliyadin itu tetap dihormati. Ya, sekalipun kamu ngaji sama saya, nggak harus ikut masuk dalam agama Islam. Lakum dinukum. Tapi insya Allah orang kayak gitu 70% tak dapat hidayah itu. Karena mereka udah membicarakan tentang Islam, gampang mah dapat hidayahnya. Maka kebanyakan yang masuk Islam itu kan pendeta. Karena pendeta itu ujung-ujungnya nanti memahami betul. Ternyata yang benar ini kurang benar. Akhirnya mereka lepaskan. Jadi kalau orang yang kagak pernah membahas Islam, rajin ke gerejanya misalnya, ya kayak gitu tanya dapat hidayah. Dia harus orang yang pernah mendengar Islam, membahas Islam. Itu yang kemungkinan dapat hidayah. Jadi potensi kita untuk dapat derajat syahid itu terbuka. Sekalipun kita meninggalnya di atas tempat tidur kita. Baik itu tempat tidur di rumah ataupun tempat tidur di rumah sakit. Ini tentang sidqun niyah. Sidqun niyah, jujurnya niat dalam hati itu. Ya. Bukan ucapan, bukan. Kalau ucapan nggak direken. Yang direken itu ini niatnya di sini. Makanya innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah enggak melihat rupamu, enggak melihat tubuhmu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi yang Allah lihat hati. Makanya yang digoda sama iblis itu bukan badan kita. Ini nih yang digoda nih. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Hati kita yang diwiswas sama iblis itu. Sampai akhirnya karena diwiswas, kok bingung kan ini semua berapa rakaat udah ya? Tuh. Saking bingungnya ngadepin iblis itu. Makanya ulama itu untuk menutup supaya potensi setan iblis menggoda dalam sholat kita, itu diantara yang ditulis dalam kitab Asrarus Shalah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kata beliau, begitu kita Allahu Akbar, ini Allahu Akbar takbiratul ihram ini tangan ini begini Pak, menghadap kiblat tangan ini. Dan ini juga ibarat kalau kata orang kita ini dada yang besar cuma Allah. Jadi kalau bukan Allah aku nggak berikan perhatian. Itu Allahu Akbar. Menariknya beliau dalam mengupas Asrarus Shalah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ada juga nanti dalam kitab Tanbihul Ghafilin Imam Abu Laits As-Samarqandi pun sedikit mengungkap tentang Asrarus Shalah. Maka ketika sudah menyatakan Allah itu yang paling besar, berarti selain Allah nggak dapat porsi untuk dia pikirkan. Supaya itu didorong bisa istiqomah, kata ulama, begitu Allahu Akbar, tundukkan kepalamu menghadap arah tempat sujud.
sholat yang paling bagus itu sholat di depan apa ini? Depan tembok. Itu mata nggak bisa kemana-mana udah. Mau begini ya tembok, mau begitu ya tembok. Kalau di belakang tembok, ya di belakang sini kan si Anu nih kata si Anu kelihatan semua kan dia. Jadi begitu matanya sudah ke tempat sujud di depannya tembok, udah itu sangat mendukung orang untuk bisa fokus dalam sholat. Makanya bagus nih kaligrafi di atas, jangan sampai kaligrafi itu di bawah. Nah, termasuk ini mesti di samping aja Pak. Ini kalau orang di depan Allahu Akbar, matikan handphone itu. Saya dulu naruh jam digital di masjid saya di sini di depan. Nah, terus begitu masjid saya ganti dengan granit, saya bilang pindahin taruh samping. Sebab ini mengganggu fokus orang sholat. Apalagi kalau ke masjid sholat jamaah pakai kaos partai, wah ribet udah. Di depan lagi sapnya dia, di depan sapnya. Kasih itu nomor 3 ya katanya, lagi sembahyang itu. Dia nggak akan berpikir itu kalau nggak ada ini. Akhirnya dia disebut sebagai sumber ketidakfokusan orang sholat itu diantaranya pakaian kita. Maka kalau kira-kira pakai pakaian ada mereknya di belakang, itu nggak apa-apa. Cuman di belakang, jangan di depan. Yang kira-kira orang kagak baca. Paling tak diejak mau bocah di belakang itu, baygon diejak mau bocah di belakang apa-apa. Nah bocah masa bodoh ya. Yang penting jangan kita yang gede-gede pada ngejak ini. Jadi kalau nggak ada itu kan nggak ngejak kita. Tapi gara-gara ada itu, mata kita belum bisa fokus, akhirnya ngejak. Wow, ternyata obat nyamuk ada miliknya hit ya, begitu. Lagi sembahyang itu. Wiswasnya luar biasa. Setan itu nggak takut sama orang sholat. Setan takutnya sama Quran. Sama orang azan takut setan. Tadi itu lagi azan itu kabur Pak, setan semua diajarin itu kabur. Cuman dia taruh tumbal satu di luar, dikasih sandi sama dia. Kita kalau azan udah kelar balikin gua ya, pakai simbol Pak dia. Begitu azan kelar balik lagi kemari Pak. Kita sholat qobliyah pun masuk dia. Masuk. Ntar begitu qomat kabur lagi dia Pak. Begitu qomat dan kelar selesai sudah. Allahu Akbar, masuk lu ke dalam. Masuk. Kalau dia sampai kagak berhasil ganggu sholat kita, itu dilempar sama iblis itu ke tengah lautan setan. Takut dia, makanya biar kata apapun terus dia goda. Makanya termasuk sifat positif setan itu istiqomahnya luar biasa. Istiqomah apa setan? Kita nggak bisa diganggu setan itu kalau kita nggak sadar. Kalau kita tidur aja, setan nggak bisa ganggu kita udah. Nafsu kita nggak ada, nggak main. Maka ketika kita tidur, penanganan itu mutlak di bawah penanganan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan kepada sahabat-sahabatnya terus sampai ke kita, itu tidak lain tidak bukan adalah agar beliau menginginkan keselamatan pada umatnya, baik kehidupan dunia maupun akhirat. Ini umat lain nggak punya Pak derajat aksaru syuhada ummati ala kursiyim, nggak punya. Itu cuma punya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meninggal di tempat tidur, tapi derajatnya derajat syahid. Meninggal karena perutnya sakit, itu derajatnya derajat syahid. Tapi jangan nekat karena belum punya penyakit di perut. Kalau begitu perlu cari cara nih biar ada sakitnya di perut. Nah itu goblok namanya. Udah yang normal-normal aja yang Allah kasih. Tapi hampir rata-rata penyakit kita itu munculnya dari perut. Makanya kata Nabi, al-ma'iddatu baituda, perut itu rumah penyakit. Tapi kalau pikiran kita tenang, pikiran kita santai,
maka insya Allah penyakit itu kalah dengan ketenangan. Ya emang ada daging kambing udah aja makan, jangan makan segala macam. Ini dimunculkan ketidaktenangan, ya malam-malam kolesterol nih katanya. Aduh, ribet udah. Makan aja sekedarnya. Orang Arab itu Pak makan kambing itu satu kambing 4 orang. Saya tahun 2019 kan jadi ketua kloter saya di Kota Bekasi. Itu dijamu saat ada menteri itu ada perjamuan. Dalam perjamuan itu satu kambing itu 4 orang jatahnya. Kita orang Indonesia kagak pada kuat, akhirnya manggil teman-temannya. Ada yang 8 orang. Itu benar-benar kambing utuh Pak satu itu. Itu Arab makan 3 orang 4 orang habis itu. Bagaimana kagak gede ya? Makanya kayak gitu. Guru kita Ustadz itu gede badannya apa kemana? Jadi munculkan niat yang jujur. Kalau kita juga pengen dapat derajat mati syahid. Ya kalau yang sudah kawan-kawan kita yang kena tsunami, kawan-kawan kita yang kena gempa bumi itu udah alhamdulillah dia beruntung. Ya, sebab itu bencana alam bukan buatan manusia. Nah kalau yang buatan manusia nggak bisa Pak. Ini gua nih di bangunan baru nih. Ntar kira-kira gua udah masuk, lu ambrukin bangunannya. Nah itu kagak bisa begini tuh, kagak bisa. Pengen dapat derajat al-hadr, ya, dapat derajat syahid lewat terkena bangunan. Makanya kejujuran niat itu tetap dihargai oleh Allah. Di dalam satu peperangan itu ada orang-orang yang tidak ikut perang. Maka kata Nabi, inna bil madinati la rijalan masirtum masirat. Di Madinah itu masih ada orang yang mereka tidak ikut bersama kita berjalan untuk menuju peperangan. Masirtum masirat. Mereka nggak jalan bersama kita karena mereka tetap ada di Madinah. Wala qata'tum wadiyan. Mereka nggak bisa juga menaklukkan lembah-lembah itu, nggak melewati lembah-lembah. Illa kanu ma'akum. Tapi mereka bersama kalian karena mereka punya niat untuk ikut dapat berperang, tapi mereka tertahan karena sakit mereka. Habasahumul maut. Dapat pahalanya itu. Karena dia punya niat. Makanya orang yang biasa sholat jamaah, orang yang biasa ikut kajian taklim, yang biasa ikut zikir di masjid, satu saat dia kagak datang karena sakit, lagi tiduran aja di rumahnya, pahalanya dapat masih muncul itu. Biarpun sholatnya sendirian, tapi syaratnya harus jadi kebiasaan. Kalau hari ini jamaah, besok kagak, lusa jamaah, besok kagak lagi, itu belum dapat, itu masih selang-seling. Ini yang dapat ini mulai jadi kebiasaan. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Nanti mudah-mudahan masih bisa dikondisikan sama Pak Ketua ya. Karena saya lanjutkan cerita saya. Kemarin guru saya itu yang dari Mesir itu setiap awal bulan itu ngisi di Bekasi, lalu menginginkan saya untuk mendampingi beliau. Maka ya sudah, sami'na wa ata'na. Akhirnya jika memang awal Desember nanti deadlock jadwal saya di sini dengan guru saya, maka kemungkinan ya saya memilih guru saya memilih ngaji dengan guru saya. Itu nanti ketua DKM yang punya kebijakan ya. Kalau di minggu kelimanya sih aman. Minggu pertama ini yang di tengah-tengah ada persoalan. Ya, persoalan dari Allah yang menyelesaikan juga entar Allah. Jadi itu pasti yang terbaik nanti akan disampaikan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
Bismillahirrahmanirrahim. Bil alamin sallallahu alaihi wa ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa amalan shalihan maqbula. Allahumma ij'alna ya Allah wa ikhwanana fi hadzal majlis min ahli al-ilm wal khair wa la taj'alna ya Allah wa iyyahum min ahli asy-syarri wa dhair. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tuhrimna wa athirna wa la tu'thir alaina warḍina warḍa'na bijahi sirril wujud wa sahibil maqamil mahmud sayyidil habib Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallah.